Kalau Wahabi ini mengharamkan, melarang, mengharamkan dan mensyirikkan menulis lafaz Allah yang berdampingan dengan lafaz Muhammad. Mengapa? Karena dianggap mempersekutukan Allah dan termasuk haram dan syirik. Kalau ini kata seseorang ingin menulis ya lafaz-lafaz Allah kemudian lafaz Nabi, maka hendaklah dia tulis lafaz Allah itu di atas baru kemudian lafaz Nabi di bawah. Ya. Jadi seperti itu. Adapun kalau sudah terlanjur melakukannya ya sudah, tidak perlu diulang lagi untuk kesempatan yang dari sudut etika itu sudah perlu dipertanyakan ya ke penyamaan dalam bentuk yang seperti itu. Karena Allah itu selalu yang paling tinggi harusnya. Kebanyakan masjid-masjid di tanah air ya, di negeri kita, di Indonesia maupun di Nusantara seperti di Malaysia. Di masjid-masjid itu biasanya diberi tulisan yang sebelah kanan lafaz Allah, sebelah kiri lafaz Muhammad. Allah Muhammad. Kalau Wahabi ini mengharamkan, melarang, mengharamkan dan mensyirikkan menulis lafaz Allah yang berdampingan dengan lafaz Muhammad. Mengapa? Karena dianggap mempersekutukan Allah dan termasuk haram dan syirik. Ini kata Wahabi. Kalau menurut kita ya enggak. Wahabi ini ngarang-ngarang hukum seperti ini. Tidak ada di dalam Al-Quran atau hadis larangan menulis lafaz Allah berdampingan dengan lafaz Muhammad. Bahkan lafaz Allah dan Muhammad itu berdampingan di mana-mana di dalam banyak kitab. Karena kita biasa mengatakan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, Allah dan Muhammad pasti berdampingan tulisannya di situ. Jadi begitu. Nah, karena Wahabi ini memang melarang menulis lafaz Allah berdampingan dengan lafaz Muhammad, maka masjid-masjid mereka biasanya menghindari tulisan lafaz Allah yang berdampingan dengan lafaz Muhammad. Biasanya lafaz Allah saja tanpa Muhammad. Itu masjid Wahabi. Itu salah satu cirinya masjid Wahabi. Jika seseorang menulis ya lafaz Allah kemudian lafaz Nabi ya Muhammad misal begitu sallallahu alaihi wasallam, itu disejajarkan, ini adalah sesuatu yang kurang beradab kepada Allah Subhanahu wa taala dan dikhawatirkan akan memunculkan ya istilahnya semacam pandangan orang bahwa Allah disejajarkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tidak tepat ya. Kalau seandainya seseorang ingin menulis ya lafaz-lafaz Allah kemudian lafaz Nabi, maka hendaklah dia tulis lafaz Allah itu di atas baru kemudian lafaz Nabi di bawah. Ya. Jadi seperti itu. Adapun kalau sudah terlanjur melakukannya ya sudah, tidak perlu diulang lagi untuk kesempatan yang berikutnya. Termasuk juga di sini meletakkan tulisan lafaz Allah misal di dinding ya. Kemudian bersanding dengan lafaz Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya secara sebanding, ini tidak tepat ya, atau kurang adab kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dikhawatirkan orang itu akan memandang ada kesetaraan di situ. Akan tapi begini ya, ini bukan berarti saya melarang, cuman perlu dipikirkan kembali apa manfaat daripada kita meletakkan lafaz Allah di dinding, lafaz Nabi Muhammad SAW di dinding ya, kalau itu hanya sekedar sebuah hiasan saja ya, sedangkan lafaz Allah itu dimuliakan, bukan hanya sekedar untuk pajangan atau untuk ya hiasan-hiasan di tembok, tapi dia seharusnya nama Allah Subhanahu wa taala ini diagungkan ya, senantiasa disebut di dalam zikir, disebut dalam doa ya, diingat oleh hati-hati orang-orang yang beriman. Ini adalah bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bukan termasuk pengagungan dan penghormatan jika ya menulis lafaz Allah kemudian diletakkan di tembok, atau menulis lafaz Nabi Muhammad SAW kemudian diletakkan di dinding. Ini bukan termasuk bentuk penghormatan ya. Sebisa mungkin untuk tidak perlu membuat hal-hal seperti ini kecuali memang diperlukan ya, kecuali memang diperlukan. Tapi kalau tidak diperlukan, hanya sekedar hiasan-hiasan saja, saya kira tidak ya terlalu perlu untuk melakukan akan hal ini. Wallahu a'lam. Yang pertama terkait dengan apa namanya tulisan kaligrafi di masjid ya. Terkadang memang banyak yang pasang tulisan-tulisan dan kadang di situ ada tertulis nama
Al-Ismul Ahsan, nama Allah dan nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian disamakan. Ya, itu dari sudut etika itu sudah perlu dipertanyakan ya, ke penyamaan dalam bentuk yang seperti itu. Karena Allah itu selalu yang paling tinggi, harusnya seperti itu. Jadi sudut kekeliruannya itu pada kaligrafi yang seperti itu tidak disyariatkan. Itu termasuk menghias-hias masjid satu, dan itu datang dalam beberapa hadits larangan. Kemudian yang kedua itu meletakkan kalimat-kalimat dzikir, kalimat-kalimat yang diagungkan bukan pada tempatnya. Sebab nama Allah itu harusnya tidak diletakkan dipajang, kena debu, nanti harus dipel, harus dibersihkan. Ya. Sama dengan nama Nabi Muhammad SAW, itu dari hal-hal yang dihormati di dalam agama kita. Maka tidak boleh untuk diperlakukan hal yang seperti itu. Allah berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah bagi siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, simbol-simbol Allah, itu bagian dari ketakwaan di dalam hati. Ya, sisa saling nasihat menasihati saja supaya menghindari hal yang seperti itu.